Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tools circles, polygons, dan tools transform. Nah, untuk circle sendiri yang pertama ada tools circle with center. Nah, tools circle with center ini kita gunakan untuk membuat lingkaran dengan menentukan titik tengahnya. Misalkan kita mau membuat lingkaran di mana saja gitu, letaknya di mana saja. Pertama kita klik toolsnya, kemudian nanti kita pilih center point-nya mau di mana titik tengahnya, kemudian diklik dan ditarik mau seberapa besar lingkaran yang akan dibuat. Nah, ini itu kita tinggal tarik-tarik aja ukurannya mau seberapa besar kira-kira. Nah, ini itu tidak ada ketentuan ukurannya, jadi random saja ukurannya gitu. Nah, untuk memberhentikannya kita klik di luar garis lingkarannya. Diklik ya, jangan ditekan, cukup diklik saja. Nah, yang tadi juga ditarik, bukan di drag gitu. Ini titik AB, titik A dan titik B itu adalah sebagai jari-jari lingkarannya. Kemudian ada tools kedua yaitu circles, center and radius. Nah, circle, center and radius ini adalah membuat lingkaran dengan membuat lingkaran dengan menentukan titik tengah dan radius. Radius itu diameternya. Nah, caranya itu yang pertama klik toolsnya, kemudian klik di mana saja, di daerah mana saja yang akan menjadi titik poinnya. Kemudian nanti akan muncul bar kayak gini. Itu untuk menentukan mau seberapa besar diameternya. Nah, kita tinggal ketik aja mau seberapa besar. Misalkan kita buat 2 radius. Nah, radius di sini itu dia tidak tidak ada skalanya, bukan dalam sentimeter ataupun meter, tetapi dalam random ya, dalam bentuk unit gitu. Jadi kalau ingin membuat itu sesuai kesepakatan. Nah, di sini saya mencontohkan menggariskan di jari-jarinya itu seberapa besar. Nah, mohon maaf, radius itu jari-jari dari lingkarannya. Nah, jadi dari jarak C ke D itu adalah 2 unit. Seperti itu. Kalian bisa menamai atau menamainya dengan menggunakan tools text seperti yang ada di layar. Kita namai itu adalah 2 cm misalkan. Jadi 2 unit ini kita sepakati sendiri ya, mau dalam sentimeter ataupun meter skalanya. Kemudian ada tools kompas. Nah, caranya itu kita klik toolsnya, kemudian karena ini kompas ini membuat kopian, mengcopy jarak radius suatu lingkaran. Jadi misalkan kita ingin mengcopy lingkaran dengan jari-jari A ke B misalkan. Nah, caranya tadi klik toolsnya, kemudian kita klik jarak yang diinginkan, kemudian kita tinggal tarik
mau disimpan di mana letak lingkaran yang jadi kopiannya itu. Terus juga misalkan kita ingin membuat lingkaran dengan jari-jari garis CD, ruas garis CD misalkan. Nah, nanti kita tinggal klik jari-jarinya, terus akan muncul lingkarannya. Nah, kita tinggal tarik mau disimpan di mana. Misalkan di sini. Nanti kita tinggal klik lagi. Cukup diklik, jangan ditekan. Terus juga misalkan ingin membuat lingkaran dengan jari-jarinya itu dari B ke C misalkan, atau dari A ke C misalkan ya. Nah, tinggal klik titik A dan titik C, nanti muncul lingkaran yang memiliki jari-jari A ke C. Seperti itu, tinggal klik mau disimpan di mana. Selanjutnya kita buat tools semicircle. Semicircle ini digunakan untuk membuat setengah lingkaran dari 2 titik. Misalkan kita buat, misalkan kita punya 2 titik H dan titik J dan titik I. Kemudian kita ingin membuat setengah lingkaran yang jaraknya itu dari H ke I. Kita tinggal klik toolsnya, kemudian klik titik yang akan menjadi acuan pertama dan acuan keduanya. Misalkan seperti ini. Nah, ini setengah lingkaran yang terbuka. Kalau ingin tengah lingkaran yang tertutup, kita tinggal tambahkan segmen, atau ya tinggal kita tambahkan garis dengan menggunakan tool segmen dari H ke I. Seperti itu semicircle. Kemudian ada tools circular sector. Nah, circular sector ini tools untuk membuat sektor atau juring lingkaran. Untuk materi SD sebenarnya tidak terlalu dipakai juring lingkaran, tapi ini ada toolsnya. Nah, toolsnya itu caranya klik toolsnya, kemudian klik titik tengah lingkaran, titik G. Nanti klik toolsnya, kemudian klik titik G. Misalkan kita akan buat di sini. Nah, buat titik J-nya di sini. Kemudian kita tinggal tarik mau membuat juring seberapa besar sudutnya. Misalkan tinggal tarik misalkan 90 derajat. Nah, kemudian kita klik di garis luar lingkarannya, jangan di tengah-tengah garis dari G ke ujung lingkaran, tapi kita harus mengklik lagi titik di mana saja, tetapi di garis luar lingkarannya. Nah, coba kita ukur, misalkan ini berapa derajat, kita ukur dengan menggunakan tools angle. Kita klik 3 titik poinnya. Jangan kita buat lagi, ingin yang lebih besar.
klik titik tengahnya, kemudian klik titik di garis luarnya. Nah, jangan sampai seperti ini. Nanti kliknya jangan di tengah-tengah garis ini, tapi di titik luar lingkarannya, jangan di garis jari-jari atau diameternya, seperti itu kurang lebih ya. Karena nantinya tidak rapihnya, jadinya seperti bukan lingkaran, seperti bukan ziring lingkaran. Kita hapus. Nah, itu tool circular sector. Nah, ini juga contoh yang salah. Jangan mengklik titik di garis luar lingkaran, tetapi titik yang dipilih pertama itu titik tengahnya terlebih dahulu. Tinggal klik. Misalkan di sini. Seperti itu. Ini adalah tools circle. Nah, kalau ingin, kita hapus dulu ya. Misalkan ingin save filenya, tinggal diberi judul. Mau judul apa? Misalkan tool circles. Tinggal save. Kalau tidak mau di save, tinggal pencet discard. Nah, tinggal tunggu loadingnya. Karena lama, kita batalkan dulu saja. Nah, kita hapus, tinggal pencet 3 titik itu, clear all, dan discard. Nah, untuk tools polygon ada 2, yaitu tools polygon dan regular polygon. Nah, untuk tools polygon ini kita membuat bangun datar yang tidak beraturan, tidak ada ukurannya. Nah, kita klik toolsnya, tools polygon, kemudian kita klik lagi mau membuat di daerah mana. Klik, misalkan kita akan membuat segi 4. Atau kita buat segitiga aja. Nah, ini adalah kira-kira contoh segitiga. Kita ulang, klik tools, kemudian klik titik awalnya mau di mana. Misalkan kita membuat segitiga sama sisi misalkan. Nah, kita klik lagi titik B. Mau di mana kira-kira, karena ini tidak tentu arahnya, tidak tentu ukurannya seberapa besar. Kemungkinan bisa sama, bisa tidak sama. Kita klik titik C, kemudian kita klik lagi titik A sebagai titik awalnya untuk menyelesaikan bangun datarnya. Seperti itu, ini segitiga yang kira-kira itu sama sisi, tapi ini belum tentu sama sisi. Nah, itu untuk tools polygon. Kalau ingin membuktikan itu sama sisi atau tidak, karena ini tidak beraturan ya, kemungkinan tidak sama sisi, tapi kalau ingin membuktikan, bisa dibuktikan dengan cara diukur dengan tools measure. Nah, kita coba lagi membuat segi 4. Kita tinggal klik, tarik, klik, tarik, klik, tarik, seperti itu. Kemudian untuk menutup
bangun datarnya, kita klik lagi titik yang pertama, yang awal kita buat gitu. Jadilah persegi atau segi 4. Nah, kemudian untuk regular polygon, regular polygon ini kita membuat bangun datar yang ukurannya itu sama, presisi gitu. Misalkan klik tools regular polygon, kita klik 2 poin, 2 titik, kita klik terus tarik, terus kita klik lagi untuk menentukan bagaimana panjangnya, kemudian nanti akan muncul bar seperti ini. Nah, ini itu untuk menentukan mau membuat segi berapa. Misalkan kita buat segitiga. Nah, kita tinggal klik angka 3, terus kita oke, bisa juga klik enter. Nah, nanti akan berbentuk segitiga yang sama sisi. Presisi, sisinya itu sama. Kita klik titik awal, terus tarik mau seberapa panjang sisinya, klik kembali dan kita masukkan angka dari bangun datar yang akan dibuat, misalkan segi 4. Nah, ini itu jadi segi 4 yang panjang sisinya sama dan sudutnya sama besar atau kongruen. Contoh lagi, misalkan kita buat segi 6 atau segi berapa gitu, kita klik terus kita tarik mau sepanjang berapa, misalkan panjangnya segini, yang pendek aja, kita klik lagi, sebentar agak loading ya. Kita tarik mau seberapa panjang atau pendek, kemudian kita klik. Nah, akan muncul bar seperti ini, toolbar. Kemudian misalkan kita buat segi 6, kita tinggal klik OK, nanti akan terbuat. Nah, ini terbuatlah segi 6-nya. Nah, jadi ketika tadi kita mengklik poin atau suatu titik kemudian menarik garis, nah itu garisnya itu sebagai acuan dari panjang sisinya mau seperti apa atau mau sepanjang apa. Nah, itu untuk tools polygon. Nah, untuk misalkan kita akan buktikan nih kalau perbedaan polygon dengan regular polygon itu adalah dari panjang sisinya. Kita ukur dengan menggunakan tools measure. Misalkan menggunakan angle, bukan angle with given size ya, tetapi menggunakan angle, atau menggunakan distance or length juga bisa, itu untuk mengetahui sisinya itu sepanjang apa, misalkan seperti itu. Nah, di sini saya mencontohkan dengan cara menghitung atau menghitung sudutnya seberapa besar. Nah, untuk yang tadi menggunakan tools polygon, dia sudutnya tidak sama besar. Nah, untuk menggunakan tools regular polygon, dia sudutnya itu sama besar ketiganya. Tetapi untuk yang menggunakan tools polygon saja, itu dia tidak sama besar, tapi tetap namanya segitiga. Nah, kita hapus. Nah, sekarang kita akan mencoba
tools transform. Yang pertama itu translate by vector. Nah, untuk translate by vector, misalkan kita punya segi 4 ABCD, kemudian kita punya titik tengah. Jadi translate by vector ini fungsinya itu menggeser objek searah dengan vektor. Jadi misalkan ada segi 4, kemudian ada titik E di luar segi 4 ABCD. Nah, caranya itu kita klik toolsnya. Nanti persegi ini misalkan kita akan menggesernya searah dengan vektor ke kanan dengan jarak dari C ke E misalkan. Nah, kita klik vektornya, klik toolsnya, kemudian kita pilih objek yang mau digeser. Kemudian kita arahkan vektornya mau ke arah mana, pindahnya mau ke arah mana, misalkan seperti di video di layar. Dari C ke E, vektornya itu berarti ke arah kanan klik titik C, kemudian klik titik E. Oh, salah. Kita ulangi. Kliknya titik yang misalkan nih, kembali lagi ya. Klik titik E, kemudian klik titik yang mau menjadi acuan di objek tersebut. Misalkan klik titik E, sebentar ya. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba ulang ya. Ada persegi ABCD, kemudian kita ingin menggesernya dengan acuannya itu titik C misalkan. Nah, klik dulu objek yang mau digeser, kemudian klik titik yang menjadi acuan titik acuan pergeserannya. Misalkan titik E kita ingin jaraknya itu dari titik E ke C. Vektornya berarti ke arah kiri. Kita klik titik C, kemudian klik titik E, kemudian klik titik C. Nanti akan muncul objek yang di double, yang di copy dan digeser. Nah, seperti itu. Coba kita ulang lagi. Nah, jadi persegi ini adalah persegi yang sama dengan persegi ABCD, tetapi dengan koordinat yang berbeda. Kita ulang, klik objek yang akan digeser, di copy dan digeser, kemudian klik titik yang menjadi acuan dan
arahkan vektornya mau ke arah mana gitu. Misalkan kita ke arah dengan jarak sepanjang ini, kemudian kita klik. Nah, jadilah persegi tersebut. Misalkan jadi titik F itu sebagai cerminan atau pergeseran dari titik D, seperti itu. Nah, itu contoh dari translate by vector. Kita hapus dulu. Kemudian kita coba tools rotate around point. Nah, rotate around point ini fungsinya adalah untuk memutar objek terhadap titik pusat. Nah, caranya itu kita klik toolsnya. Misalkan kita buat dulu bangun datarnya, misalkan persegi ABCD. Kemudian kita klik tools, kemudian klik objek yang akan dipilih, dan pilih titik yang akan menjadi titik center atau titik tengahnya, titik yang akan menjadi acuannya. Misalkan kita gunakan titik yang titik B. Kita klik titik B, kemudian akan muncul toolbar seperti ini. Nah, ini kita nanti bisa masukkan mau berapa derajat. Nah, ini bisa ada counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam. Jadi kita memutarnya itu bisa berlawanan arah jarum jam ataupun searah jarum jam. Nah, kita masukkan sudutnya mau seberapa besar, sudut perputarannya mau seberapa besar. Misalkan kita buat yang berlawanan atau searah ya. Kita buat yang berlawanan arah jarum jam dulu mungkin ya, atau searah jarum jam dulu dengan sudutnya itu misalkan 60 derajat, 50 derajat ya. Kita tinggal klik OK dan akan muncul seperti itu. Kita ulang, klik toolsnya, kemudian klik objeknya, kemudian kita klik titik yang akan menjadi titik pusatnya, titik acuan, kemudian klik titik C, masukkan mau berapa derajat sudutnya, dan kita pilih mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kita coba yang ini adalah perputaran dari persegi ABCD dengan sudut putarnya itu berapa tadi, 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi sebentar. Jadi titik C ini itu titik pusatnya, titik B itu sama menempel karena titik pusatnya sama. Nah, titik E ini sebagai perputaran dari titik A. Jadi seharusnya itu tulisannya itu yang titik E itu adalah titik A aksen gitu.
Kita coba ulang ya. Ini kita coba yang rotate around point-nya itu dengan titik pusatnya itu titik di luar bangun datarnya. Kita klik tools, klik objek yang akan diputar, kemudian kita klik titik acuannya mau yang mana, kita masukkan derajatnya dan pilih mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, ini contohnya adalah perputaran bangun datar ABCD dengan titik pusatnya E dan sudut putarnya 45 derajat searah jarum jam. Seperti itu. Kita coba beri nama ya titik-titik dari segi 4 yang diputarnya, hasil dari perputaran persegi 4-nya. Pokoknya seperti itulah ya. Kemudian ada tools reflect about line. Nah, jadi ini itu fungsinya adalah untuk pencerminan. Nah, ini yang tools yang bisa digunakan untuk materi di SD kelas, pokoknya pencerminan itu kelas 4 atau kelas 5. Jadi kalau untuk reflect about line, mohon maaf, reflect about line itu pencerminan terhadap garis. Jadi dia mencerminkan objek terhadap suatu garis. Coba kita untuk membuktikan. Sebentar, kita buat dulu. Kita coba dulu. Ya, jadi ada persegi ABCD dengan titik E sebagai titik yang ada di luar persegi ABCD. Kita coba diatur dulu ya. Dan ada persegi 4 dan ada suatu garis. Nah, klik tools reflect about line, klik objek yang akan dicerminkan dan klik garis cerminnya, garis yang akan digunakan sebagai cermin. Nah, ini adalah cerminan dari persegi ABCD. Coba namai titik-titiknya. Misalkan kita namai dengan aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, untuk teks ini kalau ingin mengubahnya kita tinggal klik. Kalau ingin menggesernya kita tekan. Kalau di laptop klik 2 kali terus kita drag atau geserkan. Itu D, kemudian D aksen, kemudian C aksen. Nah, jadi kalau untuk pencerminan kan dari persegi ABCD berarti
hasil dari pencerminannya itu persegi ABCD aksen. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil pencerminan dari persegi ABCD. Sebentar, kita atur dulu. Nah, kita coba lagi. Kita coba ulang. Coba kita bisa kalau untuk reflect about line tapi dipakai untuk titik. Nah, kalau untuk tools reflect about line berarti hanya untuk cerminnya itu berbentuk garis. Nah, kalau untuk titik yang dijadikan cerminnya, kita menggunakan tools reflect about point. Ini untuk reflect about line. Nah, untuk reflect about point, misalkan kita punya atau kita menggunakan titik apa ya? Coba kita buat titik di luar bidang ABCD. Nah, kemudian seperti ini misalkan. Kemudian kita klik tools reflect about point. Kita klik objek yang akan dicerminkan dan klik titik yang akan menjadi cerminnya. Klik. Dan akan muncul cerminan seperti ini. Jadi untuk pencerminan ini hanya bisa 180 derajat. Hanya bisa 180 derajat. Mungkin bisa kalau untuk yang lain, tapi yang saya coba itu kurang lebih hanya bisa berseberangan 180 derajat. Jadi ini itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, seperti itu. Itu untuk pencerminan. Nah, untuk tools terakhir yaitu tools delete from point. Tools ini dilatasi dari titik. Dilatasi dari titik itu untuk memperbesar atau memperkecil objek dari titik pusat dengan faktor skala. Nah, kita hapus dulu. Misalkan kita punya persegi ABCD. Kemudian kita punya titik di luar bidang ABCD. Kita klik toolsnya, klik objek yang akan diperbesar atau diperkecil. Nah, nanti akan muncul toolbar seperti ini. Nah, kita masukkan skalanya, faktor skalanya mau seberapa, misalkan 1 unit, 2 unit, atau berapa unit gitu. Kita klik OK. Nah, ini adalah persegi ABCD yang diperbesar 2 unit, 2 kali lipat. Nah, cobain lagi. Klik tools, klik objeknya, klik titik pusatnya, titik acuannya mau di mana. Coba kita, kalau isinya -2. Nah, kalau minus, dia akan
apa namanya, seperti pencerminan. Jadi letaknya itu dia akan berlawanan arah dengan, bidangnya itu. Seperti itu. Nah, itu adalah tools circles, polygon, dan transform. Nah, untuk media itu ada image dan teks. Kalau teks itu seperti tadi ya digunakannya. Nah, untuk image itu untuk insert atau memasukkan foto atau video atau gambar. Nah, kalau mau kamera tinggal klik kamera, atau kalau dari device-nya kita tinggal klik browse, terus pilih gambar yang mau dipilih, mau dimasukkan itu yang mana. Misalkan kita buat pakai ini. Nah, ini tuh kita bisa geser, tinggal kita tekan, terus kita geserkan, atau bisa juga dibesar kecilkan atau diputar. Nah, seperti itu. Itu untuk tools, circles, polygon, transform, dan media. Nah, untuk teks itu tadi kan tinggal klik tools text. Ini bisa tebal tipis, bisa miring, dan hanya itu ya. Bisa tinggal diedit. Kalau mau tinggal oke, ini juga bisa dalam bentuk matematika atau lain sebagainya. Seperti itu.